Izin konfirmasi, Prof. Untuk kelas kimia organik bisa dimulai. Kita mulai. Ini berjalan terus atau cuman hari ini yang 210 itu? Aisyah, Cuma hari ini saja, Prof. enggak dengar Aisyah. Hanya untuk hari ini saja, Prof. Jalan terus. Gimana? Gimana Aisyah? Untuk hari ini saja, Prof. Saja. Oke. Baiklah, kita akan mulai kuliah hari ini tentang eh, protein, ya. Asam amino dan protein. Saya akan segera share screen. Apakah sudah bisa dilihat? Sudah, Prof. Sudah, Prof. Oke. Kita bicara dulu struktur asam amino, ya. Kita waktu kuliah pertama itu bicara tentang amina, kuliah kedua tentang karboksilat dan ester, ya. Ini kuliah ketiga ini gabungan antara karboksilat dan gugus amin, ya. Namanya asam amino. Namanya asam amino, dia mengandung gugus asam COOH dan gugus amin primer NH2. Nah, di asam amino, kemudian kita lihat contohnya di sini adalah alanin, di mana R-nya itu metil. Jadi perbedaan asam amino itu pada R aja, alkil. Nah, jadi perbedaannya di sini. Yang ini sama semua, NH2 COOH.
nanti diikat oleh ikatan amida. Ya. Kemudian kita tahu gugus karboksil ini adalah bersifat asam, saja asam karboksilat. Ya. Sedangkan gugus amino NH2 itu bersifat basa. Kalau ada dua gugus ya, asam dan basa dalam satu molekul, maka dia akan bersifat amfoter. Dia bisa berubah ya, strukturnya menjadi ion sweeter. CO hanya menjadi CO main, jadi hanya pindah ke NH2 ini. Ini main bermuatan negatif, ini bermuatan positif. Jadi pemahamannya itu dulu. Ada asam, ada basa, bersifat amfoter, bisa membentuk sweeter ion. Ini tandanya, kimia organik tanda ini bisa bolak-balik. Strukturnya selalu demikian. Kita lihat aja contohnya. Kita tahu ada 20 asam amino umum yang selalu ada. Jadi ada yang dibuat di dalam tubuh 1, 2, 3, 4, 5, 11 dan ada 9 yang berasal dari makanan. Dan ini singkatannya. Alanin singkat ala arginin. Ini syarat 3 huruf ya. Ini biasa kita pakai. Kalau ala ya alanin, THR nih ya treonin. Dan ini memang harus tahu ya. Prolin, sarin, singkatannya. Yang agak membingungkan itu ini. Arginin, asparagin, asam aspartat. Nah, arginin, ARG. Ini asparagin, kalau ininya N itu asparagin, kalau ininya asam itu aspartat. Nah, dari kata aspartat, ASP. Juga ini glu itu glutamin, asam glutamat, sedang yang N itu glutamin. Jadi ini memang harus tahu singkatan-singkatan ini, apalagi asam amino. Ya. Jadi ini selalu ada baik dalam protein, enzim, reseptor. Misalnya dalam darah ada protein plasma, ya isinya ya ini, digabung-gabungkan asam amino. Ya. Jadi 20 asam amino penting yang harus diketahui. Strukturnya gimana? Oh, ini singkatannya. Ya. Ini singkatannya saya ulang, karena kadang-kadang beberapa program atau beberapa pustaka itu tidak 3 singkatannya, tapi 1. Pada umumnya memang 3, tapi kadang-kadang 1. Nah, metionin, penilalanin, prolin, serin. Cuma singkatannya kadang-kadang pas, kadang-kadang enggak.
Yang A ada 4, ya, beda-beda semua. Kalau satu C pasti sistein, kan begitu. G ada 3. G-nya untuk glisi. Kalau cuma satu, singkatan dari huruf awal. Histidin, isoleusin, leusin. Karena L-nya sudah dipakai, bisa jadi K, metionin, prolin. P-nya 2, harus satunya diubah. Yang bentuk 3, valin. Kalau dua-duanya ini ASX ini ya bisa asparagin, bisa asam aspartat atau glutamin atau asam asam glutamat, ya, seperti itu. Jadi ada yang 3, ada yang 1. Sangat tergantung. Nah, ini struktur dari asam amino. Perbedaan asam amino adalah pada R tadi. Ini 20 asam amino esensial. Yang 6 itu termasuk kategori polar, mudah larut dalam air. Ada juga kategori yang non polar. Bedanya apa? Yang polar, yang non polar dulu selalu H atau CH. Jadi metil, isopropil. Ini kan semuanya, ini H, ini metil, ini isopropil, ini isobutil, isobutil, ini termasuk siklo, ini cincin bensen, bensen, ini termasuk non polar, ini CH2, CH2, CH3, non. Ya, kalau non polar itu CC atau CH. Yang polar pada umumnya ON, S, P, sebenarnya P tapi tidak ada dalam asam amino. Ya. Kita lihat yang serin, dia punya OH, treonin OH, cysteine SH, tirosin OH, dan ini amida. Amida ini ya, jadi kita harus ingat, pada kuliah yang pertama setelah menjelaskan bahwa gugus yang polar itu pada umumnya adalah atom O, N, S, P. Ini O sama N pastilah polar. Yang non polar gampang, C, C atau CH. Jadi perbedaan pada R. Kemudian yang sering ditanyakan, nanti ujian juga ya, dari 20 asam amino esensial yang mengandung gugus OH ada berapa? Misalnya seperti itu. Oh, ada 3, yaitu serin, treonin, dan tirosin. Yang mengandung gugus SH berapa? 1, sistein. Yang mengandung atom S berapa? 2, sistein dan metionin. Yang mengandung cincin bensen berapa? 3, yaitu tirosin, fenilalanin, dan
triptofan. Yang mengandung gugus amida berapa? Dua, asparagin dan glutamin. Jadi itu yang memang harus diketahui. Mengapa harus tahu? Karena asam-asam amino ini ya, terdapat dalam reseptor maupun enzim. Kita di farmasi bicaranya obat. Obat kalau mengikat reseptor atau enzim itu akan menimbulkan efek farmakologis. Nah, jadi gugus apa yang mengikat, ikatan apa yang terlibat, itu juga harus tahu. Jadi apa gugus yang bersifat polar? Asam amino yang bersifat polar terdapat apa saja? 6 asam amino yang bersifat polar mengandung gugus OH apa? Serin, trionin, dan tirosin. Asam amino yang mengandung cincin aromatis, nah, karena sering obat itu 60% lebih mengandung cincin aromatis yang akan mengikat reseptor. Ya. Dan cincin aromatis itu akan diikat oleh cincin aromatis pada reseptor, sehingga kita harus tahu reseptor mana sih yang punya cincin. Ada 3 tadi sudah saya jelaskan, tirosin, fenilalanin, dan triptofan. Ini struktur asam amino. Ini akan kebawa terus di biokimia, kimia medisinal, di mana-mana. Apalagi perkembangan keilmuan demikian pesat, protein itu selalu dicari, karena protein itu bisa macam-macam. Penyebab penyakit, virus dicari proteinnya. Misalnya. Ada yang protein M, protein S, untuk dihambat. Di mana obat itu akan mengikat reseptor melalui ikatan-ikatan kimia tertentu. Jadi gambarannya seperti itu. Kita harus tahu benar struktur asam amino, singkatannya. Kemudian ada juga yang bermuatan. Ada yang bermuatan negatif. Ini bermuatan ada 5 yang bermuatan, yang mengandung gugus. Jadi yang dilihat R-nya aja ya, karena ini sama yang atas. Selalu gugus OH dan NH2. Kalau gini plus min ini bentuk amfoternya. Sifat asamnya apa? Asam utama. Ini ada asamnya pasti bermuatan negatif yang bersifat asam. Sekali lagi yang dilihat bagian bawahnya. Yang mengandung gugus asam, semuanya mengandung gugus asam, tapi yang selain yang pada posisi R maksudnya.
Jadi ada dua yang bersifat asam karena mengandung gugus asam karboksilat COOH. Tapi ada juga yang bersifat basa karena mengandung gugus amin primer atau sekunder. Kalau NH3 plus itu artinya primer, NH2 ditambah plus dalam suasana asam. Kalau C, NH2 plus artinya plus itu karena dia, kenapa ditandai plus? Karena dia melepaskan H plus. Jadi yang bersifat basa selalu atom N, baik amin primer, sekunder, maupun tersier. Jadi mudah gugus COH bermuatan negatif, gugus NH2 bermuatan positif. Karena bersifat amfoter tadi. Contohnya apa? Nah, itu yang harus tahu. Kalau aspartat dan glutamat ini memang satu-satunya atau dua senyawa yang mengandung gugus asam, ya. Namanya ada asidnya. Oke, yang basa ada 3, lisin, arginin, dan histidin. Jadi ini adalah asam-asam amino. Yang perlu diketahui sifat muatannya, charge-nya. Nah, sekarang ke struktur protein itu sendiri. Dari saudara asam ke basa, penggambaran struktur protein ada 4, yaitu primer, sekunder, tersier, dan kuarter. Saya berikan contoh. Ini contoh struktur protein primer. Contohnya adalah Met N kepali, salah satu protein di dalam tubuh yang berfungsi untuk membunuh rasa sakit, menghilangkan rasa sakit. Strukturnya gimana? Met N kepali. Ini struktur Met N kepali. Tirosin, glisin, fenilalanin, metionin. Yang 3. Ada H, ada OH. Kalau H itu dari NH2, kalau OH dari COOH. Yang ujung akan selalu amida dan asa. Kemudian tirosin. Nah, kita lihat ini adalah tirosin. Jadi awalnya itu ini COOH dengan NH2 dia akan membentuk ikatan amida. Ini ikatan amida antara CO dan NH, ini namanya ikatan amida, sedangkan gugusnya disebut gugus amida. CONH ini. CONH ini gugus amida. Ini contoh. Baru gambar strukturnya. Jadi ini tirosin, jadi cek. Ini glisin, ada 2 glisin, glisin. Ini adalah
Ini tirosin, ini fenilalanin, kemudian ini metionin. Jadi gambarannya strukturnya seperti itu. Kita lihat yang beda, ini semuanya sama. Yang ini itu semuanya sama. Yang beda di R-nya. Seperti ini misalnya, ini fenilalanin. Kalau ditambah OH lagi, menjadi tirosin. Kemudian glisin R-nya apa? H. Nah, seperti tadi ya, awal. Tapi ini dirangkaikan melalui ikatan amida. Ikatannya di sini itu amida, tapi gugusnya gugus membentuk gugus amida. Ini adalah meten kembali digambarkan seperti ini. Kalau digambarkan strukturnya seperti di atas. Ini notasinya. Nah, tadi primer. Jadi kalau kita lihat di sini ini adalah rangkaian dari asam-asam amino. Rangkaian dari asam-asam amino. Bisa digambarkan seperti ini. Kita lihat ASP itu asam aspartat, glisin, metionin, asparagin, ASN, alanin, triptofan, valin. Nah, gambarannya bisa seperti ini. Ini adalah double helix protein. Ini kan tiga ya. Ini satu. Ini reseptor estrogen. Satu aja. L itu di sini. Leusin. Kalau A alanin, leusin, serin, dan seterusnya. Jadi bisa satu huruf, bisa tiga huruf. Jadi ini struktur primer dari protein. Definisi proteinnya sendiri adalah rangkaian dari asam-asam. Tadi sudah protein terbentuk dari kumpulan dari asam-asam amino membentuk ikatan amida. Struktur yang sekunder. Jadi protein sangat tergantung. Jadi dia ada dua, namanya alpha helix dan beta plex. Alpha alpha helix itu kalau ada backbone-nya, ada ikatan hidrogennya, sedangkan beta plex biasanya pada di atas atau di bawah. Semuanya nanti akan diikat melalui ikatan hidrogen. Bagaimana gambaran alpha helix?
Jadi ini backbone yang membuat dia bisa melingkar seperti tadi ya, karena ada ikatan hidrogen ini menjadi melingkar karena ada ikatan hidrogen, membuat strukturnya memang menjadi alpha helix. Ini yang beta pitching, ada ikatan hidrogen, tekanan hidrogen. Ini ikatan hidrogennya membentuk pita. Kalau tadi spiral, membentuk spiral. Kalau ini membentuk pita. Itu hanya terlihat dalam gambaran sistem sekunder atau backbone-nya. Nah, ini kita lihat kalau yang bentuk spiral, ini kalau diperbesar, nah ini bentuk spiral, menjadi seperti ini. Spiral. Ini, ini terdiri dari asam-asam amino, ini adalah ikatan hidrogen, intramol saja. Karena ikatan hidrogen dia bisa membentuk alpha helix. Jadi kalau bentuk sekunder itu selalu bentuk spiral dan bentuk pita seperti ini. Ini pita. Ini pita gambarannya seperti ini kalau pita. Nah, ada ikatan hidrogen juga. Jadi ikatan hidrogen lah itu yang membentuk bentuknya dalam bentuk spiral atau dalam bentuk pita. Kemudian bentuk tersier ya, merupakan gambaran keseluruhan dari bentuk 3D protein. Jadi selalu ada ikatan hidrogen intramol. Kemudian sebenarnya dari semua protein di dalam tubuh yang penting untuk seorang farmasis adalah bagaimana struktur dari enzim atau reseptor yang akan mengikat molekul obat melalui ikatan-ikatan kimia tertentu. Jadi namanya ada yang bentuk kompleks dengan obat, bentuk interaksi, tapi intinya sama. Interaksi macam-macam, bisa ikatan kovalen, ikatan hidrogen, ikatan ionik, ion dipol, dan seterusnya. Contoh bentuk struktur tersier adalah mioglobin. Tersier sebenarnya dibentuk dari juga dari rangkaian sistem sekunder. Jadi tersier itu dibentuk dari protein-protein yang gambarannya sekunder. Contohnya mioglobin ini lihat. Strukturnya kok ruwet ya.
Ya, protein itu terdiri dari ribuan sampai puluhan ribu rangkaian dari asam-asam amino. Kalau saya melihat ini, kok ruwet? Enggak, saya tidak melihat ruwet. Wong, protein itu intinya mengandung gugus asam dan gugus amino. Dan setiap asam amino kan punya gugus asam, gugus amino. Yang berbeda itu R-nya tadi. Jadi kita lihat strukturnya. Kalau di sini ya, bisa kita lihat protein itu pasti mengandung gugus asam dan gugus amino. Gugus asam itu yang merah, gugus amino yang biru. Di sana kita memandang struktur molekul obat. Yang kita lihat adalah unsur-unsurnya. Kapan itu? 2 minggu lalu atau minggu lalu saya telah memberikan penjelasan parastamol cuma CHON. Penicillin CHON S ditambahi ampicillin misalnya, amoxicillin. Obat yang baru itu rangkaian protein yang kecil-kecil dirangkai gitu. Jadi kalau gambaran keseluruhan seperti ini itu namanya bentuk struktur tersier. Sama amino, ada fosfat, tapi ini tambahan. Tapi inti utamanya mioglobin ya, dia punya hema. Hema itu berfungsi untuk menangkap oksigen. Ini satu bagian dari sistem struktur tersier. Kalau bentuknya backbone sekunder, ini yang muter-muter-muter ini alpha helix, yang putih itu adalah split sheet untuk pita. Ini contoh mioglobin ya. Sel protein yang ada dalam sel darah merah. Yang ada di otot dan sel darah merah. Ini contoh aja. Bentuknya sekunder, bentuk 3D-nya, disosi, selalu ada yang bentuk alpha helix, ada yang bentuk ditsi, pita. Karena ini, dan dia mengandung hem. Contoh lagi adalah albumin, plasma albumin. Kalau obat masuk dalam sirkulasi darah, nembus saluran cerna, pasti ketemu sama albumin. 95% lebih. Dia akan diikat oleh plasma albumin. Ini gambarannya seperti ini. Backbone-nya, sekundernya,
Kalau bentuk tersiernya yang seperti tadi. Yang model begini ini bentuk tersier. Ini sekunder, sekunder, ini tersier, tersier, ini sekunder. Contoh. Begitu obat masuk dalam sirkulasi darah, dia akan diikat oleh plasma protein, terutama albumin. Nah, albumin ini rangkaian dari asam-asam amino. Jumlahnya lebih dari 1.000 asam amino. 1.600 itu berapa? Semua asam amino pasti bersifat amplotir, bisa membentuk ion plus dan ion CO dan NH3 plus. Enzim, enzimnya parastamol ya. Ya, enzim yang menyebabkan adanya peningkatan suhu tubuh, adanya keradangan, atau rasa nyeri. Itu enzim COX-1, COX-2. Kalau satu PTH, satu PEG itu adalah kode PDB-nya. Enzim spirulina itu macam-macam, tergantung liganya. Kodenya beda-beda, tapi intinya itu COX-2 sama. COX-2 ya demikian. Liganya aja yang berbeda. Kalau COX-2 ini liganya sama penamat. Satu PEG, satu PEG. Bukan asam penamat, diklofen. Jadi ini ligan pada umumnya adalah obat. Jadi artinya kalau reseptor atau enzim ya, ini enzim pasti mengandung rongga-rongga seperti ini. Ini rongga-rongga di mana obat bisa rongga, kemudian ya tertentu. Nah, ini contohnya gambarnya seperti ini. Ini bentuk tersier, ini bentuk sekunder. Ini obatnya. Yang sangat terkenal untuk analgesik dan anti radang. COX-1 ini juga untuk analgesik, tapi punya efek samping. Salah satu kerjanya COX-1 itu sebagai katalis untuk pengeluaran cairan pelindung lambung. Lambung itu dikontrol oleh supaya kan lambung itu sifatnya asam, pH-nya 1 sampai 3, kadang-kadang 1, kadang-kadang 3, kadang-kadang 2, seperti itu. Sehingga kalau ususnya itu tidak dilindungi oleh cairan pelapis lambung yang dikeluarkan karena katalisatornya adalah COX-1. Jadi kalau COX-1-nya dihambat gimana? Cairan pelindung lambungnya nggak dikeluarin, yang membuat jabat. Kalau nggak dikeluarin artinya apa? Ya dindingnya, asamnya kan tetap lambung itu. Selalu berkisar antara 1 sampai 3, selalu asam.
maka akan terjadi iritasi lambung. Iritasi lambung atau tuka lambung. Sehingga dicari obat-obat yang selektif terhadap COX-2 saja. Meningkatnya COX-2 aja, nggak meningkat COX-1. Ketemu namanya selikoksi. Nah, ini untuk cerita tentang analgesia. Tentang COX-1 dan COX-2 ini enzim. Struktur kuarterner dari protein sebenarnya dibentuk oleh bentuk tersier tadi. Kita lihat kuarterner hemoglobin dibentuk dari 4 hemoglobin yang mengikat satu sama lain. Jadi kumpulan dari struktur tersier, protein yang tersier. Jadi terdiri dari 4 protein, 2 subunit alfa dan 2 subunit beta. Yang warnanya jingga ini alfa, yang warnanya kuning coklatan ini bentuk beta. Ini adalah hemanya. Hema itu mengikat Fe. F itu berfungsi sebagai pengangkut Fe, penangkap udara, dan juga diperlukan oleh tubuh. Ya. Dapat oksigen. Ini gambarannya, tapi gambaran kalau bentuk sekunder seperti ini. Ini gambaran bentuk sekunder. Ada 4 molekul. Ada 4 hema. 1, 2, 3, 4. Jadi keseluruhan ini disebut bentuk struktur protein kuarterner. Kemudian kita lihat tubuh selalu mensintesis protein. Anda di biokimia nanti juga akan mendapatkan bagaimana protein itu disintesis. Ya. Pada prinsipnya, ini gambarannya seperti ini, langkah-langkahnya. Ini ada ribosom. Nah, dia akan mengikat messenger RNA, mRNA. Kemudian ribosom ini melekat, kemudian membentuk, ini masih kecil, protein. Ini terjadi setelah ribosom mengikat RNA. RNA singkatan ribonucleic acid, ribose nucleic acid. Kemudian protein ini akan tumbuh terus. Tumbuh terus panjang proteinnya. Kemudian proteinnya melepaskan diri. Ini protein lepas, kemudian messenger RNA-nya kembali. Ribosomnya lepas lagi.
dan seterusnya ini. Jadi suatu siklus. Jadi gambaran sederhananya sintesis protein seperti ini. Ya. Dibusung gabung messenger RNA membentuk protein dan melepaskan diri. Protein ini yang sangat diperlukan untuk hidup manusia, hewan. Untuk proses apa saja. Nah, kalau kita lihat, ya, tadi contohnya ke awal itu kan apa? Ada asam amino, tirosin, glisin, kemudian gugus COH-nya akan mengikat CH2 keluar air menjadi bentuk ikatan peptida, gugusnya amida, sama tadi. Ini adalah R1. Ini yang berbeda bawahnya tadi ya, polar, non-polar, muatannya. Tapi intinya dia mengandung gugus ya. NH2 dan COOH. COOH dengan NH2 keluar air membentuk ikatan peptida yang planar dan stabil. Kemudian ikatan peptida ini juga bisa pecah melepas asam dan NH. Jadi ini COH dan NH2 atau CO- dan NH3 plus. Jadi ini proses ini air hidrolisis. Nah, untuk memecah ikatan peptida ini ikatan peptida untuk asam lagi dan untuk amin lagi. Kalau digambarkan sintesisnya ya ini. Ya, ini asam amino, ini punya gugus COOH, ini NH2, ini R-nya yang berbeda-beda, ini sharing ini ya. Kalau punya OH itu sharing. Ini penil alan, tirosin ini. Ini metionin. Jadi gugus COH-nya dengan NH2 keluar air, gandeng menjadi ini. Ini adalah gugus amida, sedangkan yang ini adalah ini amida, ini ikatannya ikatan peptida. Ini ikatan peptida semua. Gabung jadi satu. Nah, keluar air. Jadi selalu nanti hasilnya kalau menggambarkan struktur protein, ujungnya pasti N-terminal amino di sini pasti
C terminalnya gugus karboksil. Jadi gambarannya seperti. Kemudian antar asam amino itu juga bisa membentuk ikatan-ikatan. Bisa ikatan kovalen, ionik, sama ikatan hidrogen, ikatan van der Waals, ikatan hidrofobik, dan lain sebagainya. Juga bisa kekuatan repulsi. Jadi dalam protein itu sendiri akan ada ikatan-ikatan kimia dari asam-asam amino. Katanya macam-macam. Ini contohnya. Ya. Ini adalah rangkaian dari asam amino punya gugus-gugus, misalnya serin punya OH, dengan COOH bisa membentuk ikatan hidrogen. Punya isopropil sama isopropil, non-polar, maka membentuk ikatan hidrofobik atau van der Waals, interaksi hidrofobik atau van der Waals. Kemudian serin punya SH, ini juga punya SH, serin-serin berdekatan, terjadi ikatan kovalen, lepas, hanya ada oksidasi, membentuk ikatan kovalen. Ikatan kovalen. Kemudian juga kalau bermuatan positif, ada yang bermuatan negatif, dari R-nya tadi, maka bisa membentuk ikatan ionik antara NH3+ dan COO ini. Jadi ini interaksi dalam protein itu sendiri. Oke, sebelum saya lanjutkan enzim dan reseptor, saya beri kesempatan untuk tanya jawab. Silakan yang mau tanya. Jadi intinya jangan inorganik jangan hafalkan struktur, tapi tahu makna dari struktur. Asam amino ya harus ingat tadi yang 20 asam amino esensial. Terus di mana-mana kan selalu ada. Nanti ada pekerja ya kembali lagi, masalah gizi, masalah apa, itu selalu berhubungan. Interaksi obat, reseptor. Karena reseptor itu juga makromolekul protein. Penyakit itu semua protein. Penyebab, misalnya AIDS. AIDS itu kalau diteliti lebih lanjut, dia banyak mengandung protein-protein yang berfungsi untuk kehidupan dari sel AIDS tersebut. Protein M, protein S, macam-macam. Kumpulan dari makro molekul protein. Protein adalah kumpulan dari asam-asam amino. Jadi harus tahu tadi ya, mana yang polar, mana yang non polar, dan seterusnya. Mana yang bermuatan, mana yang tidak, mana yang mengandung cincin aromatis. Ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Masih bagian yang mudah-mudah, nggak apa-apa lah.
Oke, saya akan lanjutkan ya. Akan share screen lagi. Kita bicara enzim dan reseptor. Ini juga enzim dan reseptor, dia adalah makromolekul protein. Protein yang sangat besar. Protein sendiri adalah rangkaian dari asam-asam amino. Nah, jadi protein sendiri itu rangkaian dari asam-asam amino. Jadi gabungannya enzim dan reseptor itu puluhan ribu asam amino gabung. Gambarannya seperti tadi. Jadi seperti enzim COX-2 dari siklooksidase 2 misalnya. Ya, gambarannya modelnya ya, makromolekul protein tadi. Kayak ini. Kalau kita lihat kan merah, biru. Ini adalah kalau yang merah itu asam karboksilat, yang biru itu NH. Jadi rangkaian dari ribuan tadi reseptor. Kemudian kalau enzim dan reseptor itu berinteraksi dengan molekul obat, maka dia dapat memberikan efek farmakologis. Efek farmakologis atau efek samping juga bisa, ya. Karena obat menyebabkan efek samping itu karena dia mengikat protein juga. Apa bedanya enzim dan reseptor? Jadi yang atas itu persamaannya. Apa persamaan enzim dan reseptor? Dua-duanya adalah makromolekul protein. Dua-duanya kalau mengikat molekul obat, dia akan memberikan efek farmakologis. Itu persamaannya. Perbedaannya apa? Kalau enzim, dia berperan sebagai katalis suatu proses biokimia yang spesifik. Biokimia dalam tubuh yang spesifik. Bio itu tubuhnya. Seperti contohnya tadi enzim siklooksigenase 2. Ya, dia itu berfungsi sebagai katalis pembentukan prostaglandin. Nah, prostaglandin itu sumber timbulnya keradangan. Nah, jadi siklooksigenase itu dapat menyebabkan rasa nyeri dan keradangan. Kalau enzim itu diikat, misalnya oleh parastamol, oleh asam penamat, apa yang terjadi? Enzimnya nggak bekerja. Prostaglandin tidak terbentuk. Kalau nggak terbentuk artinya keradangan nggak ada. Rasa sakit turun. Jadi gambarannya seperti itu. Bedanya enzim dan reseptor adalah enzim selalu
berperan sebagai katalisator biokimia untuk suatu proses dalam tubuh. Contohnya tadi siklooksigenase 2. Obat tekanan darah tinggi misalnya, dia menghambat AC, angiotensin converting enzyme. AC adalah katalis pembentukan angiotensin 2, penyebab kenaikan tekanan darah. Kalau AC-nya dihambat, tidak terbentuk angiotensin 2, tekanan darahnya normal, ya, seperti itu. Kita bicarakan dulu enzim. Satu enzim mengandung 100 sampai 10.000 asam amino. Gambarannya ya tadi lah. Enzim siklooksigenase 2 tadi. Bedanya dengan reseptor, enzim sebagai biokatalis suatu reaksi di dalam tubuh. Ini contoh aja. Contoh adalah reduksi asam piruvat menjadi asam laktat oleh NADH. NADH itu suatu bagian dari tubuh yang dapat melepas H+. Jadi dia bisa melepaskan H-nya. Kita lihat, ini contohnya asam piruvat ya, dengan NADH. NADH ini H+-nya masuk ke sini, membentuk asam laktat. Asam laktat adalah asam penyebab kelelahan. Kita lelah itu karena asam piruvat diubah oleh NADH dengan katalis laktat dehidrogenase. Contoh di dalam tubuh ya, untuk reduksi. Contoh lain tadi sudah saya ceritakan siklooksigenase. Ya. Ini enzim siklooksigenase, struktur tersiernya COX-2. Nah, dia punya cavity atau rongga-rongga atau lubang-lubang di mana obat bisa masuk, kemudian mengikat. Enzim ini sehingga enzimnya tidak bekerja. Contohnya ini asam penamat ya, ini 1 P. Kalau asam penamat itu 5 IKR kode PDB-nya. Kita bisa melihat saja protein-protein ini semua gratis. Saya ngambil dari protein data. Anda juga bisa melihat
Anda juga bisa mengambilnya. Ya. Misalnya, siapa punya komputer lumayan yang kemarin itu? Nggih, Prof, saya. Nah, coba Aisyah dibuka Google, kemudian ketik protein data bank. Google, kemudian setelah itu coba di-share. Mohon maaf, Prof, bisa diulang tadi apa? Protein. Data bank, protein data bank. Jadi di situ tuh kumpulan dari semua protein yang ada di dunia. Protein data bank, BANK, bank. Izin bertanya, Prof, apakah ini di share screen? Ya, share screen. Jadi hasilnya kan tadi ada RSCB ya, diklik aja. Jadi kita bisa ngambil, nah ini adalah protein data bank, kita tinggal nulis saja di atas itu, misalnya apa ya, COX-2 misalnya, ketik aja COX strip 2, nah, atau COX X, pakai X, nah kan banyak nih, COX strip 2 misalnya, nah itu siklooksidinase dengan chlordipropen misalnya itu. Bukan ini ya. Coba lagi diulang tadi COX-2, diketik COX-2, COX strip 2 ya. Strip 2. Nah, di bawahnya itu kan ada yang diklik yang di bawah. Nah, sembarang lah. Yang atas sendiri aja coba. Yowis. Nah, maka kita lihat di kiri itu adalah COX-2. Bisa di-download. Download file misalnya itu. Download file. Di tengah itu loh, di tengah itu loh. Bukan gambarnya yang disalin. Nah, download file PDB format misalnya. Jadi kita lihat yang di sini adalah bentuk sekunder ya. Bentuk sekunder. Nah, itu bisa dibuka pakai Cam 3D misalnya. Bentuknya kayak apa?
Ini contoh ya. Contoh kita mengambil COX-2. Kemudian misalnya tadi di atas ini, saya cari tadi apa albumin misalnya ya. Ketik aja albumin. Albumin. Oh, nah itu kan banyak itu. Oke, diklik aja sembarang. Nah, akan kelihatan kereta struktur human serum albumin. Ya. Gampang kan? Bisa di-download, bisa dibuka. Itu bisa di-download juga bentuk bentuk sekunder atau backbone. Nah, coba-coba ya ini ya bentuknya ya. Coba ke atas lagi. Nah, itu adalah sekuen satu huruf ya. Jadi dari sekuen dari albumin itu bisa dihitung jumlahnya sampai berapa. Ya, bisa dilihat itu. Ini efeknya. Tapi sekuensinya bisa dilihat. Jadi banyak hal kita tidak perlu mendalami ini. Tapi yang penting kita bisa melihat tadi. Oh, ternyata protein terbentuk dari asam-asam amino. Ya. Sequencingnya seperti itu, panjang. Karena ribuan, 100 sampai 10.000 tadi ya. Asam amino sendiri sudah struktur sendiri kalau dirangkai menjadi sangat besar. Jadi hampir semuanya bisa dilihat. Coba ke atas. Ini kristal strukturnya. Ini albumin. Misalnya kok satu misalnya, ya, kok strip satu. Tadi yang saya contohkan. Nah, bawahnya ada macam-macam. Interaksinya banyak. Misalnya pakai probiprofen, misalnya itu yang kok satu sikloklinisnya ada probiprofen, hemeng, dan seterusnya. Coba diklik aja lah sembarang bawah. Nah, ini strukturnya bisa di-download, ya, 3D-nya dibesarkan, bisa di-crop atau di-download. Oh, enggak ada. Nah, kita lihat itu sequencingnya itu MSR, KS. Kita bisa ngambil apa saja, ya, biar tambah pengalaman begitu. Ya. Jadi gambarannya seperti ini. Ya. Nanti kalau Anda ambil rancangan obat, ya, kita main-main dengan ini. Kelihatannya rumit tapi gampang. Ya, apa? Aisyah? Ini contohnya aja ya. Oke, ya, cara mengambil gambaran reseptor atau enzim.
Oke, sekarang terima kasih Aisyah. Ya, saya akan lanjutkan. Saya akan share screen tadi. Eh, ini ada liganya, ini reseptornya, ya, seperti itu. Ya, ini enzim. Enzim, ini contohnya kok cyclooxygenase. Kemudian tadi gambarannya bisa diambil dari protein data bank. Kita bisa mencari obatnya, bagaimana ikatan obat dengan reseptor nanti kita. Ini cuma gambaran. Oh, protein modelnya seperti ini. Kumpulan dari asam-asam amino yang banyak. Dia punya rongga-rongga di mana obat untuk melekat dan bisa menghambat, bisa merangsang. Nah, pada umumnya menghambat. Ya. Oke. Terus sekarang ke reseptor. Apa di sini? Tadi makromolekul protein sama dengan enzim. Bisa terletak di permukaan atau di dalam sel. Nah, kalau gambarannya sel seperti ini misalnya, ya, ini adalah membran sel, maka reseptor itu bisa di permukaan, bisa di dalam. Contohnya kalau AIDS itu yang di luar itu AC, reseptor AC, kalau di dalam itu reseptor protein M atau protein S. Bisa di dalam, di luar, di permukaan. Kemudian dia mengikat obat. Jadi dia obat dapat berinteraksi. Tentu saja obat harus punya struktur yang spesifik, punya gugus farmakofor. Ketika obat mengikat, maka dia akan memberikan efek farmakologis. Nah, jadi bedanya dengan apa tadi? Enzim itu cuma masalah kerjanya aja. Ini kok nggak bekerja apa-apa ini reseptor. Dalam tubuh itu ada. Nah, diikat, maka terjadi respon biologis. Sama, enzim juga kalau diikat timbul respon biologis. Ini saya memberikan contoh, ada reseptor estrogen dengan antagonisnya, antagonis estrogen yaitu hidroksitamoxifen. Kodenya 3ERT. Saya cuma memberikan gambaran, ini seperti tadi aja. Ini adalah rangkaian dari asam-asam amino. Sekali lagi kita lihat yang biru itu adalah N, yang merah itu O. Jadi ini ada OH, ada COOH, ada ikatan amida. Ini kan ikatan amida. CONH. Nah, kemudian dia punya rongga-rongga. Pakai komputer itu bisa dilihat rongganya ini. Di mana obat melekat. Ini bisa dilihat.
gambarannya seperti itu. Obat akan mengikat protein itu juga bisa dilihat. Melalui ikatan apa juga bisa dilihat. Ini adalah contoh obat ya, asam amino KVT, di mana kalau dihambat maka kerja estrogennya akan menurun. Estrogen itu penyebab misalnya penyakit. Kalau berlebihan itu bisa menyebabkan kanker payudara. Jadi tamoxifen ini obatnya, anti kankernya. Tapi ada juga yang ini menghambat, ada juga yang sebagai agonis. Ini kan antagonis. Kalau sebagai agonis, itu misalkan apa? Dietilstilbestrol. Kerjanya seperti estradiol, merangsang. Sama-sama reseptor. Ini kan reseptor estrogen, tapi tempatnya tidak di sini. Barangkali lubang yang ini bisa. Kalau ini dimasuki, diikat, terjadi rangsangan produksi estrogen. Kalau ini estrogennya produksinya berhenti kalau tamoxifen. Jadi itu adalah gambaran dari tadi yang saya ceritakan adalah asam amino. Saya ulang, dari asam amino, namanya asam amino, punya gugus asam, punya gugus amino. Nah, dia bersifat amfoter, bisa bermuatan positif negatif. Kemudian ini kodenya ini juga harus tahu. Ini singkatannya bisa 3 sampai 1. Ini adalah strukturnya 20 asam amino esensial yang polar. Kita bisa lihat yang polar. Jadi yang polar dan yang non polar. Sangat tergantung pada gugusnya. Ingat ONSP ya. Kalau punya O, punya N, punya S, pasti polar. OS, OH, NH2CO. Kalau yang non polar, CC dan CH. Semuanya ini. Jadi ingat betul, polar non polar itu memang harus dikuasai ya. Nah, muatan yang punya muatan pasti, kalau negatif pasti karboksilat, kalau positif pasti NH2. Oke, saya kira itu yang bisa saya berikan. Ada pertanyaan? Oh, ada Mas Pak Yusuf Syah. Selamat sore, Mas Yusuf. Oke, selamat sore Pak Sis. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan bisa memberikan wawasan pada mahasiswa kita ya, pada potensinya untuk jadi farmasi. Mbak selalu sehat, lancar. Amin, amin. Pak Yusuf ini kakak kelas saya dulu ya di Farmasi UNER. Gitu. Saya jadi dosen di Fakultas Farmasi. Pak Yusuf Syah ini dosen di MIPA. Oke, ada pertanyaan?
Dimas, gimana Dimas? Biasanya Dimas tanya dulu. Nggak ada ya? Saya kuliah terlalu cepat, Dimas. Terlalu lambat? Ya, terlalu lambat ya. Atau banyaknya terlalu banyak enggak menurut Dimas? Ngomong aja, enggak apa-apa. Gimana Dimas? Cukup. Cuman ada, kan gambar-gambar aja. 20 lembar aja saya biasa. Ya. Aisyah, ada pertanyaan Aisyah? Tidak ada, Prof. Oke. Jadi sekali lagi kita bicara awalnya amin, kemudian asam, sekarang gabungan duanya minggu depan. Nah, kita akan bicara tentang stereoisomir. Nah, itu nanti perlu komputer betul tuh. Bagaimana bentuk isomir ya. Oke, saya kira kuliah hari ini cukup sekian. Selamat sore, salam sehat selalu semuanya. Ya. Izin Bib, selamat sore Mas Yusuf. Selamat sore juga.